Om Swastiastu, selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi. Baik, bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Ya, baik Ibu. Di sini perkenalkan, nama saya Didansri yang akan melakukan penyuluhan terkait pentingnya imunisasi pada anak. Baik, langsung saja Bu ya. Di sini saya akan sebelumnya ini posternya Bu ya. Bagian Bu ya. Baik Ibu, di sini saya akan mengingatkan kembali apa itu imunisasi. Imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin, yakni virus bakteri yang sudah dilemahkan dengan dimodifikasi. Baik, vaksin ini dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan atau diminum secara oral. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh, sistem pertahanan tubuh akan bereaksi membentuk antibodi. Reaksi ini sama seperti jika tubuh kita kemasukan virus atau bakteri yang sesungguhnya. Antibodi ini selanjutnya akan membentuk imunisasi terhadap jenis virus yang akan terhadap jenis virus atau bakteri tersebut. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tujuan dari imunisasi, yaitu agar mendapatkan imunitas atau kekebalan anak secara individu dan eradikasi atau pembasmian suatu penyakit. Yang tidak kalah penting adalah imunisasi ulang atau booster yang perlu dilaksanakan dalam waktu tertentu untuk meningkatkan kekebalan imunisasi atau kekebalan tubuh tersebut. Baik Ibu, dari poster yang tadi ada jenis-jenis imunisasi. Yang pertama itu kan ada jenis-jenis imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah, yaitu ada imunisasi BCG, yaitu vaksin yang diberikan sejak lahir. Imunisasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit tuberkulosis atau TBC. Apabila vaksin BCG akan diberikan pada bayi usia 3 bulan, ada baiknya dilakukan diuji akan diuji tuberkulin Bu ya. BCG boleh diberikan apabila hasil tuberkulin negatif. Selanjutnya ada di posternya itu hepatitis B. Vaksin hepatitis B yang pertama harus diberikan dalam waktu 12 jam setelah bayi lahir. Kemudian dilanjutkan pada umur 1 bulan dan 3 hingga 6 bulan. Jarak antara dua imunisasi hepatitis B minimal yaitu 4 minggu Bu ya. Imunisasi ini untuk mencegah penyakit hepatitis B. Selanjutnya ada imunisasi polio. Vaksin ini yaitu untuk diberikan diberikan untuk mencegah poliomielitis yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Selanjutnya ada vaksin DPT, yaitu vaksin kombinasi untuk mencegah penyakit dipteri dalam atau batuk kerenjan dan tetanus. Vaksin ini sangat mudah menyerang bayi dan penyakit ini sangat mudah menyerang bayi dan anak. Imunisasi DPT ini diberikan pada bayi umur lebih dari 6 minggu. Vaksin DPT ini dapat diberikan secara simultan atau bersama dengan vaksin hepatitis B. Ulangan DPT diberikan pada usia 18 bulan dan 5 tahun. Usia 12 tahun vaksin yaitu vaksin tetanus melalui program imunisasi anak sekolah. Yang terakhir
terakhir itu ada vaksin campak, yaitu diberikan pada usia 9 bulan. Lalu campak 2 pada usia 6 tahun melalui program biasa atau bulan imunisasi anak sekolah. Yaitu selanjutnya ada jenis vaksin yang belum diwajibkan pemerintah, yaitu ada HIV, HIV, MMR, hepatitis A, tifoid, pneumokokus atau PCP, dan influenza. Yaitu vaksin HIV ini diberikan untuk mencegah penyakit meningitis atau radang selaput otak. Selanjutnya ada vaksin MMR, diberikan untuk mencegah gondongan, campak, dan campak Jerman. Ada juga vaksin hepatitis A, yaitu direkomendasikan pada usia di atas 2 tahun, diberikan sebanyak 2 kali dengan interval sampai 12 bulan. Selanjutnya ada vaksin tifoid, yaitu direkomendasikan untuk usia di atas 2 tahun. Imunisasi ini diulang setiap 3 tahun. Selanjutnya ada imunisasi pneumokokus, apabila diberikan apabila hingga usia di atas 1 tahun belum mendapatkan PCP. Maka vaksin diberikan sebanyak 2 kali dengan interval 2 bulan. Pada umur 2 hingga 5 tahun diberikan 1 kali, Bu ya. Selanjutnya ada imunisasi influenza, yaitu diberikan pada anak usia 8 tahun yang diimunisasikan. Untuk yang pertama kalinya direkomendasikan dosis dengan jarak minimal 4 minggu. Jadi mengenai vaksin yang sangat diwajibkan oleh pemerintah, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, Bu ya. Selanjutnya ada jadwal imunisasi dasar anak. Mengutip dari laman kementerian, perlu dilakukan sesuai usia, Bu ya, jadwal imunisasinya, yaitu imunisasi hepatitis B untuk bayi yang usianya kurang dari 24 jam. Ada imunisasi BCG, polio 1 untuk bayi usia 1 bulan. Selanjutnya ada imunisasi DPT, HB, HIV 2, polio untuk bayi yang umur 3 bulan. Selanjutnya ada imunisasi DPT, HB, HIV 3, polio 4, dan IP untuk bayi usia 6 bulan. Ada juga imunisasi MR untuk bayi usia 9 bulan, imunisasi DPT, HB, HIV lanjut, dan MR untuk anak usia 18 bulan, imunisasi DT dan campak atau MR anak kelas 1 SD. Selanjutnya ada juga imunisasi TB untuk anak kelas 2 dan untuk anak kelas 5. Baik Ibu, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi penyuluhan hari ini. Apakah ada yang materi dari ini, apakah Ibu sudah memahami dari penjelasan saya tadi? Sudah, Ibu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Bertanya, Bu. Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Dina, Bu. Baik Ibu. Apa manfaat dari imunisasi, Bu? Jadi manfaat dari imunisasi yaitu untuk mencegah penyakit hepatitis B, untuk mencegah penyakit mematikan pada bayi, ada juga mencegah serangan penyakit tuberkulosis, dan untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Baik, apakah ada yang dari penjelasan saya tadi apa bisa Bisa, Ibu. dipahami? Bisa, Ibu. Baik, adakah yang bertanya?
Jadi apakah bayi pada saat sakit itu boleh diimunisasi ya Bu? Bayi pada saat sakit apakah boleh imunisasi? Kalau demam bayi itu ringan, bisa diimunisasi. Kalau demam bayi tinggi itu kalau demam bayi tinggi tidak boleh diimunisasi, karena apabila efek samping imunisasi adalah demam tinggi, maka ditunda saja, sebab hal ini justru bisa membuat vaksin tidak diserap tubuh dengan baik. Selain itu, kondisi itu dikhawatirkan bisa menambah rasa sakit dan nyeri pada seluruh bagian tubuh anak. Baik, itu saja